Nama saya Ada Guna Teguh. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang berguna bagi perusahaan. Sistem informasi yang berguna bagi perusahaan dibagi menjadi yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Kelebihannya yaitu sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat. Sedangkan kekurangan yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada asal atau penggunaannya, sehingga membutuhkan seorang yang ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Kelebihannya, sistem informasi pemasaran adalah menyimpan data penting, rencana pemasaran yang tepat, data selalu terupdate, kecepatan dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan. Kekurangan sistem informasi pemasaran: sulitnya mendapat informasi, biaya mahal saat melakukan riset, banyak informasi yang salah dalam riset. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human resource, akuntansi, manajemen karyawan, kehadiran, hingga payroll. Kelebihan sistem informasi sumber daya manusia: yang pertama, perusahaan dapat mengkonsentrasikan diri pada bisnis yang diinginkan. Yang kedua, lebih praktis serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien karena dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya. Akses pada pasar global jika menggunakan vendor yang mempunyai reputasi baik. Kekurangannya, sistem informasi sumber daya manusia mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan, risiko tidak kembalinya investasi yang telah dikeluarkan apabila terjadi ketidakcocokan, dapat terjadi ketergantungan kepada konsultan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Kelebihan sistem informasi manufaktur: yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena akses sistem database. Yang keempat, tepat dan berkurangnya jam sisa bahan yang tidak terpakai. Kekurangannya sistem informasi manufaktur: yang pertama, terlalu kaku, kurangnya komitmen top manajemen, kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP, membutuhkan pengoperasional yang akurat. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang give informasi kepada orang atau kelompok yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan.
Kelebihannya yaitu laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam menggunakan informasi tentang posisi keuangan kinerja, keuangan dan perubahan kekurangan, yaitu tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun atau tabel yang kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Kelebihannya, yang pertama, mempermudah pada eksekutif untuk hasil pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Kekurangan sistem informasi eksekutif yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas. Dua, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Yang ketiga, pada perusahaan kecil mungkin biaya lebih untuk mengimplementasi. Yang keempat, eksekutif mungkin menghadapi biduan terlalu berat untuk keterangan. Yang kelima, pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan yang baik. Sistem pendukung keputusan yang baik adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Sekian dan terima kasih.